In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4, verse 7. He doesn't seek the equipped, but equips whom He calls. In His plan, each one fits, no matter how small. Oke, hari ini saya kepingin sharing sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termasuk buat saya sendiri. Kita sama-sama belajar hari ini. Jadi judulnya seperti yang bisa dilihat di layar, nanti kita akan kupas lebih jauh. Tapi sebelumnya saya kepingin bercerita dulu satu pengalaman. Ya nanti saya cerita banyak pengalaman sih seperti biasa sih. Ya. Waktu saya terbilang baru di New Zealand ini, dan salah satu hal yang jelas saya notice banget sebagaimana kita semua negara ini sangat menghargai mental health dan hal-hal seputar itulah begitu ya. Jadi sangat menjaga perasaan dan kemudian itu tentu saja sangat berbeda dengan di Indonesia. Khususnya sebetulnya di Indonesia juga mungkin kalau dalam satu hal ini udah semakin lebih baik mungkin dari waktu ke waktu ya. Yaitu mengenai apa yang terjadi di ospek mahasiswa ya. Bagi yang generasinya di atas saya bahkan mungkin merasakan ospek mahasiswa di Indonesia itu begitu mengerikan sekali barangkali ya. Kalau waktu saya mungkin sudah agak lebih baik. Dan generasi-generasi di bawah saya yang mengalami ospek mahasiswa di Indonesia setahu saya sih sudah jauh lebih baik lagi sepertinya sih ya. Nah satu kali saya sedang mengikuti ospek mahasiswa waktu saya ngambil S1 di Biotek Atmajaya. Dan kemudian ya biasalah ada yang unik-unik, ada yang aneh-aneh, ada yang lucu-lucu, ada yang galak-galak juga. Tapi ada satu sesi yang buat saya berkesan sekali. Jadi sebetulnya saya pengen minta tolong beberapa orang sih, tapi takut agak kurang sopan. Jadi saya contohkan sendiri aja. Jadi gini, waktu itu di Atmajaya, kita dibagi satu angkatan. Itu kan memang banyak sekali dan kemudian itu dibagi beberapa kelompok lagi dan masing-masing kelompok itu di kelas dan kemudian itu pun masih terbilang cukup besar. Jadi di kelompok saya waktu itu kita dibagi dua kelompok untuk mereka kakak-kakak kelas tuh mau sharing mengenai kepemimpinan, hal-hal semacam itulah dan mereka melakukan dengan sosial eksperimen seperti ini. Jadi kita dibagi dalam dua kelompok dan kemudian dua kelompok itu ya ada belasan orang di kelompok satu, belasan orang di kelompok lainnya lagi. Dan kemudian kita diminta untuk yang ada di dalam kelas itu seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Belasan orang di dalam kelas kita diminta untuk seperti ini. Gitu. Nah, kemudian belasan orang lainnya menunggu di luar kelas, ya. Dan kemudian akhirnya setelah kita semua yang ada di dalam kelas udah siap dengan posisi seperti itu, kakak-kakak kelas panitia itu kan ya ada beberapa lah. Dan kemudian akhirnya yang belasan orang yang tadinya ada di luar, mereka masuk ke dalam kelas. Kakak-kakak kelas panitia itu tidak ngomong apa-apa sama sekali. Oke, dan kita pun yang sedang seperti ini, kita tidak boleh ngomong apa-apa sama sekali. Ya, kebayang situasinya ya. Dan kemudian setelah itu mereka yang keluar, yang tadinya dari luar kelas, kemudian masuk ke dalam kelas, ngelihat semua kakak kelas itu ya sedang ya semacam inilah ngeliatin seperti itu, tapi nggak ngomong apa-apa, nggak ngasih instruksi apa-apa. Nah kemudian ada segerombolan kami semua yang berjongkok dan seperti itu. Nah
Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman jemaat IFJF Crisis yang terkasih, saya kira kita semua bisa membayangkan apa yang kemudian mereka lakukan. Ikutan. Padahal nggak ada yang suruh. Karena melihat yang lain seperti itu. Sering banget dalam hidup ini, apa yang kita lakukan itu bukan karena apa yang kita yakini, bukan karena apa yang kita anggap benar, tapi kita jadi cenderung melakukan apa yang bahkan mungkin aneh. Dan mungkin sebenarnya bahkan gak ada yang suruh juga sih. Sebenarnya gak ada yang suruh juga. Tapi sesederhana karena yang lain melakukannya, kita ikutan melakukannya. Oleh karena itu hari ini ada satu pesan penting yang kepingin saya bagikan untuk kita semua. Termasuk saya pun mencoba belajar. Yaitu take a stand against the world. Mari kita baca ayatnya. Mudah-mudahan cukup jelas, kalau nggak jelas ada di Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di situ saya highlight bahwa Paulus sendiri mengatakan, nggak mungkin kamu bisa menjadi serupa dengan dunia ini, di saat yang bersamaan kamu bisa mengerti apa yang jadi hatinya Tuhan. Enggak mungkin, enggak mungkin. Dan ada ayat lain lagi yang lebih radikal lagi, menyampaikan hal yang senada. Yaitu di Yakobus 4 ayat 4. Menurut saya ini ayat serem banget. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini serem banget. Kita nggak bisa memilih antara dunia dengan Tuhan. Kita tidak bisa 50-50, kalau kata orang apa sih? Seimbang dunia akhirat. Kita nggak bisa main-main dengan dunia ini karena ayat Alkitab sendiri menyatakan, pilih salah satu. Kamu bersahabat dengan dunia, berarti kamu sedang bermusuhan dengan Allah. Dan tentunya untuk membuat konteksnya lebih jelas ya tentunya kita harus jadi berkat dan sebagainya seperti itu ya. Tapi tentu kita tahu bersahabat dengan dunia ini maksudnya ke bawah-bawah dunia. Ya gampangnya gitu, sebagaimana contoh yang tadi saya ceritakan. Dan hari ini kita mau belajar untuk kita bisa take a stand against the world, tidak menjadi sama dengan dunia, dan itu menurut saya itu butuh keberanian bersikap yang besar sekali sih. Yang mungkin datangnya nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita butuh Tuhan untuk bisa take a stand against the world. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang padamu saat ini. Ini mungkin tema yang berat, ini mungkin hal yang tidak mudah bagi kami semua. Kami butuh pertolongan-Mu ya Roh Kudus, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menjaga hidup kami tetap lurus dan berkenan di mata Tuhan di tengah dunia yang bengkok ini. Kami berdoa agar kami dapat Engkau temukan sebagai orang-orang yang lurus, menjaga hati intim dengan Tuhan dan berkenan di mata Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami, lebih-lebih saat penghakiman terakhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami, berikan kami kekuatan, kami ingin belajar daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama berkata, amin. Baik. Alkitab menyebut satu istilah yang sangat terkenal, yang itu untuk menggambarkan orang yang kalau kata dunia itu tadi ya, seimbang dunia akhirat gitulah, seperti itu ya. Yaitu suam-suam kuku. Barangkali kita semua pernah mendengar istilah itu tercantum di kitab Wahyu. Itu untuk menggambarkan orang yang dia dibilang sungguh-sungguh banget sama Tuhan, enggak. Tapi dibilang penjahat, dibilang penyembah setan gitu, ya jelas enggak juga, seperti itulah. Dia ya mungkin emang istilah yang paling tepat itu ya, berusaha seimbang dunia akhirat itulah, seperti itulah. Dan kalau kata Alkitab, suam-suam kuku, berusaha
ya kita jadi Kristen baik-baik deh kalau bisa gitu. Tapi ini ada banyak hal yang kayaknya sayang juga untuk dilewatkan di dunia yang asik ini gitu. Seperti itulah kurang lebih lah. Dan kemudian Alkitab menyebutnya sebagai orang yang suam-suam kuku. Dan kita sama-sama tahu bahwa Alkitab berkata orang-orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Seperti itu ya, ayatnya nanti bisa dicari. Nah, tapi kita tidak sedang mendalami ayat itu. Intinya muncul ayat seperti itu, lukewarm, suam-suam kuku. Nah, dan dalam banyak hal di dunia ini sering banget kita mungkin menemukan diri kita sendiri. Ternyata ada yang dalam posisi suam-suam kuku termasuk saya sendiri barangkali. Dan mari hari ini kita bertobat sama-sama. Dibilang intim sama Tuhan gak gitu-gitu banget. Dibilang penjahat nggak juga gitu. Dan ternyata Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Apakah lantas dengan demikian kita, oh ya udah jadi penjahat sekalian gitu? Ya nggak juga. Justru tema ini untuk mendorong kita, mari kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan jemaat IFGF Christchurch yang terkasih, biarlah kita level up meningkatkan kerohanian kita, bukan dari level yang suam-suam kuku, tapi menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Benar-benar menjadi orang-orang yang mencari wajahnya. Hidup lurus sesuai dengan firman Tuhan. Gak peduli orang yang lain seperti apa. Gak peduli orang yang lain kelihatan aneh seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Kita gak akan melakukan hal yang aneh-aneh di mata Tuhan. Itu yang mau kita pelajarin hari ini. Nah, saya akan mulai dari satu konsep mengenai take a stand against the world dalam konteks hidup bermasyarakat. Bilang sama-sama hidup bermasyarakat. Saya nggak akan membacakan ayat ini seperti biasa. Kalau saya yang khotbah, ya ini kebetulan sudah gaya dari zaman dulu. Ada ayat-ayat kunci yang akan saya sampaikan. Tapi ada ayat yang saya sangat mendorong untuk kita semua baca di rumah. Jangan di sini, ya. Karena saya percaya akan ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang baca Alkitab di rumah dan orang yang tidak baca Alkitab di rumah. Ayat yang saya cantumkan di layar, sebetulnya ini ayat yang sangat dalam banget dan saya percaya sangat relevan bagi kita semua. Karena ayat ini ditujukan kepada para perantau. Ngerti dong akhirnya kenapa saya bilang ayat ini jadi relevan banget ya bagi kita semua. Karena kita adalah orang Indonesia yang ada di New Zealand. Seperti itu ya. Mungkin ada banyak hal bukan hanya budaya Indonesia dan budaya New Zealand. Tapi bahkan lebih jauh lagi mengenai kekristenan kita seringkali bingung bagaimana bersikap. Dan ayat ini ditujukan kepada perantau. Yang intinya adalah bagaimana agar para perantau tidak terpengaruh oleh budaya-budaya lokal, malahan bisa mempertahankan supaya hidupnya tetap lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar orang-orang setempat itu justru memuliakan Tuhan karena kehidupan kita. Baca ayatnya di rumah ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, teman-teman IFGF Christchurch yang terkasih, kita tahu bahwa kita sebagai orang Indonesia mungkin ada begitu banyak perbedaan dengan budaya di New Zealand ini ya. Tapi bukan hanya masalah beda negara, tentu saja saya kepengen lebih condong untuk menyampaikan perbedaan budaya dalam arti kerohanian. Dalam arti hal-hal yang sifatnya lebih dalam lagi seperti itu ketimbang masalah beda negara. Kita tahu bahwa di negara ini ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang iman Kristiani yakini. Bagaimana di negara ini mungkin namanya anak muda dengan pesta pora kemabukan atau bahkan free sex dan sebagainya begitu banyak terjadi dan mungkin lebih terbuka walaupun di Indonesia mungkin ada tapi ngumpet-ngumpet seperti itulah ya. Sementara di negara ini barangkali begitu terbuka. Dan seringkali mungkin akhirnya kita menemukan bahwa hidup kita, oh yang lain juga seperti itu kok. Yang lain juga melakukan hal yang sama kok. Yang lain juga ya
tinggal sama sekamar dengan yang belum menikah, yang lain juga mabuk, yang lain juga melakukan hal-hal yang sama. Sepertinya ini adalah hal-hal yang biasa aja kok, seperti itu. Dan akhirnya mungkin di dalam hati kita pun akhirnya jadi makin terbawa. Oh ya itu hal yang biasa aja, gak ada yang aneh. Itu biasa aja dan gak ada salahnya untuk saya ikutin hal-hal seperti itu. Akhirnya kita juga mulai menunjukkan keterbukaan terhadap hal-hal yang lebih jauh lagi. Oh ternyata kalau misalnya orientasi seksual lain ternyata gak apa-apa kok. Oh ternyata kalau misalnya begini gak apa-apa kok. Dalam contoh yang sederhana, ini dalam contoh yang sederhana banget ya. Saya biasa jalan kaki sekarang ya, mengejar 10.000 langkah setiap hari. So far lumayan lah, ada bolongnya tapi dikit. Masih oke lah, New Year, New Me. Waktu awal mulanya saya pindah ke New Zealand, saya nggak tahu sama sekali New Zealand itu seperti apa. Saya takut banget, saya kalau melakukan hal yang salah sedikit, saya ditangkap. Seperti itu. Saya takut, saya kalau ngeludah saya dipenjara. Seperti itulah. Ya, pokoknya saya takut banget lah. Termasuk saya takut banget sama lampu merah. Saya takut banget, waktu itu pun dalam kondisi belum punya mobil juga, saya takut banget sama lampu merah. Dimana kalau misalnya walaupun dengan logika orang Indonesia barangkali ya, ini ya oke sih pejalan kaki, oke lampunya masih merah kayaknya nggak apa-apa untuk jalan gitu seperti itu. Ini kosong kok jalanan seperti itu, tapi saya akan takut banget gitu. Saya akan bener-bener nunggu lampunya hijau seperti itulah. Itu waktu awal mula karena saya takut banget di penjara di sini seperti itu. Ya itu alasannya bener-bener. Nah tapi kemudian akhirnya kan seiring waktu, dengan semakin beradaptasi di New Zealand, saya ngelihat oh ya udah kurang lebih udah semakin paham lah soal lalu lintasnya ya. Tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang taat sama peraturan lalu lintas sehingga boleh cek sama Tia dan Gerard, mereka benar-benar yang biasa jalan kaki bareng sama saya. Ternyata sering banget terjadi bahwa lampunya itu masih merah untuk pejalan kaki dan ternyata ya saya juga kaget gitu. Ternyata segerombolan bule ya jalan begitu aja padahal lampunya masih merah, belum waktunya untuk nyebrang seperti itulah. Dan saya selalu bilang sama mereka, diem, jangan nyebrang, masih merah ya. Sementara itu bule-bule yang mereka emang lahir, dibesarkan, minum air dari lahirnya asli airnya New Zealand seperti itulah ya. Mereka nyebrang begitu. Tapi saya ngerasa ini ada hal-hal yang mungkin mereka tidak benar lakukan itu. Tapi saya nggak kepengen jadi orang yang seperti itu sih gitu. Dan saya nggak tahu dengan Bapak Ibu teman-teman IFJF Crisis terkasih bagaimana, tapi saya merasa diri saya orang yang cukup taat dengan speed limit. Sehingga saya selalu diledekin orang-orang lain kalau misalnya road trip. Ya. Tapi pada akhirnya sih seperti ini sih, itu contoh yang sederhana ya, contoh yang sederhana. Tapi saya pengen ngajak kepada kita semua untuk mencoba merenungkan dari hal-hal kecil kalau misalnya kita tolerir, menurut saya akan menjadi pelanggaran di hal-hal yang besar. Kalau misalnya berapa bulan lalu sempat ada berapa kali ayat ini disebut barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Akhirnya saya mencoba, oke, saya sebagai perantauan di sini. Saya kepengen untuk take a stand against the world. Yang lain boleh nyebrang di saat lampu merah, terserah mereka. Saya akan baru nyebrang kalau lampu hijau. Yang lain boleh melanggar speed limit di saat mungkin mereka udah tahu nggak ada CCTV dan sebagainya, tahu polisi ada di mana, it's okay. Saya mau take a stand against the world. Saya mau ngikutin speed limit. Mungkin orang-orang lain akan lebih jauh lagi ke pelanggaran-pelanggaran seperti yang sempat saya sebutkan tadi. Yaitu di Indonesia tidak mabuk tapi di New Zealand mabuk. Di Indonesia lurus-lurus aja,
kalau misalnya berteman dekat dengan lawan jenis, di New Zealand mulai terlibat dengan free sex dan sebagainya. It's okay, saya nggak kepengen menggurui orang lain juga. Tapi saya kepengen hidup untuk diri saya sendiri, bahwa saya kepengen take a stance against the world. Biarkan yang lain seperti apa, saya tahu yang saya yakini apa, saya akan hidup lurus sesuai dengan jalan yang saya yakini. Kemarin ini di iCare kita lagi cerita soal tokoh-tokoh yang take a stand. Dan masing-masing Bible study, tokoh-tokoh ada yang mempelajari soal Daniel, ada yang mempelajari soal Nuh dan lain-lain. Dan kemudian kemarin ini ada satu kesaksian yang masuk ke grup iCare yang bagi saya sangat menarik. Yaitu kesaksian dari sahabat kita semua, Ade. Ya. Dia cerita seperti ini. Ko Albert, aku secara pribadi tidak tahu, jadi dia udah Bible study Ruth kalau nggak salah. Dan dia bilang, ya Ruth tokoh yang seperti ini dalam Take a Stand. Tapi aku nggak tahu cara menghubungkan dalam kisahnya Ruth dengan kehidupan pribadiku seperti apa. Tapi aku cuma mau cerita aja bahwa dia waktu di Indonesia, ya konteksnya bukan perantauan nih, tapi ada pesan moral yang bisa diambil. Dia waktu di Indonesia, dia udah waktunya bikin KTP dan SIM, dia didorong oleh orang-orang sekelilingnya untuk nembak, untuk bayar, supaya mempercepat proses KTP dan SIM-nya jadi. Seperti itu. Dan kemudian Ade ternyata ngurus KTP dan SIM-nya tidak nembak. Walaupun orang tuanya sendiri, saya ulangi lagi. Ya maaf deh, ntar takutnya orang tuanya datang. Oke. Enggak, kan dia datang beberapa waktu lalu ya. Enggak, maksud saya gini, kita tahu bahwa di Indonesia nembak itu sangat lazim, bener gak sih? Jujur. Dan sekali lagi saya juga gak kepengen menggurui orang lain, saya pun cukup yakin di sini juga banyak yang nembak. Saya KTP-nya kayaknya nembak sih. Tapi SIM saya gak nembak. SIM saya 5 kali bolak-balik datang ke kantor polisi di tes yang menurut saya itu tes buat SIM A itu sangat gak masuk akal. Gak mungkin di dunia nyata bisa terjadi hal yang tes seperti itu aneh banget. Dan lebih parah lagi saya ngelihat yang pada tes motor itu udah kayak tukang sirkus, bener-bener itu aneh banget. Akhirnya saya gak ngurusin motor sampai hari ini. Itu aneh banget. Saya datang gagal, saya datang lagi minggu depannya, saya datang lagi gagal. Pada akhirnya 5 kali itu saya dapat SIM-nya. Mungkin polisinya kasihan, nggak tahu juga sih. Ya tapi saya senang karena ternyata ada adik yang nge-share, ada value yang sama dengan saya untuk take a stand against the world. Dunia ini sistemnya seperti ini. Tapi ya it's okay, itu gak benar, terserah, jalanin aja yang kalian yakinin. Aku mau menjalani apa yang aku yakinin. Dan itu butuh keberanian lebih. Dan itu butuh effort lebih. Dan itu gak mudah. Hari ini saya ngajak kita semua di sini hidup sebagai orang perantauan yang hidup lurus. Walaupun sekeliling kalian bengkok. Jadi itu soal hidup bermasyarakat. Yang kedua, sekali lagi ayatnya nggak akan saya bacakan, bisa dicatat dan dibaca di rumah karena ada perbedaan antara orang yang membaca Alkitab di rumah dan yang tidak membaca Alkitab di rumah. Yang berikutnya adalah soal dalam konteks hubungan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di New Zealand ini khususnya karena sekarang kita sedang ada di sini ya. Ayat ini berkisah mengenai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Mungkin ayat ini udah sangat lazim bagi kita semua ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman IFGF Christchurch yang terkasih, ngomong soal take a stand pun butuh keberanian dalam hal kita berurusan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Khususnya di New Zealand ini. Saya nggak tahu dengan Anda sekalian bagaimana, tapi saya pun mengalami pergumulan yang tidak mudah karena waktu di Indonesia
Jadi kami itu sangat aktif dalam pelayanan sosial, aku sama Tia dan kita ada satu teman lagi, kita punya yayasan sosial seperti itu. Dan kita aktif dalam berbagai hal membantu hamba Tuhan pedalaman dan juga dalam beberapa kegiatan sosial seperti bagi-bagi makanan, begitulah. Nah, kemudian sama juga ketika pindah ke New Zealand ini, saya nggak tahu Kak Susi masih ingat atau enggak, ada hari di mana kita nyetir di mobil malam-malam, yang lain udah pada tidur, cuma Kak Susi yang nemenin saya ngobrol supaya nggak ngantuk. Ya, dan kemudian saya nanya, ini sebetulnya kalau di New Zealand tuh biasa orang Kristen atau siapapun lah gitu lah ya, kalau mau berbuat baik ke warga sekitar itu gimana caranya gitu. Karena saya ngelihat ya ini kan negara maju gitu lah ya, kalau misalnya mau bakti sosial ya saya bingung juga gitu sama siapa seperti itu. Ntar takutnya salah-salah ya sekali lagi saya takut di penjara gitu lah. Takut salah. Ini negara orang saya nggak tahu, takutnya seperti saya ngobrol sama Kak Susi waktu itu, takutnya kalau misalnya bagi makanan ntar orangnya sakit perut ntar dituntut gitu misalnya lah ya. Ya di Indonesia mana ada kejadian kayak begitu sih. Ya. Nah antara lain yang disarankan ya udah makanan dalam kemasan dan lain-lain seperti itulah. Nah tapi poinnya yang pengen saya sampaikan adalah seperti ini. Saya ada kegelisahan di dalam hati saya untuk bisa menolong orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan tentu itu butuh suatu keberanian yang lebih untuk take a stand, yang mungkin pergumulan ini pun ada di dalam hati beberapa dari kita atau mungkin semua dari kita. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu kita tuh gelisah. Tia tuh berapa kali kita ngobrol kalau lagi deep talk malam-malam, dia tuh ngomong bahwa bagaimana dia tuh benar-benar doa sama Tuhan, sungguh-sungguh rindu untuk bisa bahasa Inggris lancar dengan baik karena ada begitu banyak orang yang kepengen dia injilin seperti itu. Dan itu tuh membuat saya berapa kali terenyuh sekali ya, seperti itulah, dan itu sangat menguatkan saya sebagai pribadi. Antara lain waktu itu cukup sering lah kita obrolin itu ya. Dan kemudian salah satunya itu adalah ketika kita masih tinggal di flat house kita yang lama, itu ada satu cewek Kiwi yang tangannya itu penuh dengan bekas percobaan bunuh diri, seperti itu. Dan kemudian bahasa Inggrisnya pun juga bagi kami susah sekali gitu ya. Jadi akhirnya kita cuma bisa berbuat baik dalam arti kita arrange Christmas dinner waktu itu, dan kemudian kita berusaha doing good to her, dan kita memperkenalkan diri kita ya sebagai Kristen, kita pergi ke gereja. Tapi untuk ngomongin soal Tuhan Yesus, karya salib dan sebagainya, itu sesuatu yang enggak mudah buat kami karena keterbatasan bahasa seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita akan semakin lebih baik. Tapi poin yang pengen saya bilang kepada rekan-rekan sekalian di tempat ini adalah dengan posisi bahasa Inggris kami yang belum terlalu baik, tapi seiring waktu ternyata kami menemukan begitu banyak kejadian dalam kasus kami berdua. Itu begitu banyak orang di New Zealand ini yang ternyata gak usah dianeh-anehin. Maksudnya gak usah kita bikin program besar atau acara atau apa gitu. Tapi semata-mata kita kasih coklat, itu tuh ternyata seneng banget. Dan kemudian tersentuh banget, seiring waktu makin dekat, dan pada akhirnya bisa diajak ke gereja ternyata. Ya memang kita nggak bawa ke gereja ini karena merekanya nggak bisa bahasa Indonesia tentu saja, seperti itu. Tapi hari ini saya menyadari kalau misalnya kita baca di Alkitab Kisah Para Rasul 2, ketika Roh Kudus tercurah, itu anugerah yang diturunkan itu adalah bahasa roh, yang banyak orang menafsirkan bahasa roh itu berbeda-beda, tapi dalam Kisah Rasul 2 itu tertulis bahasa itu ketika mereka terima Roh Kudus, bahasa itu bisa dimengerti oleh semua orang yang mendengarnya. Bisa dimengerti oleh semua orang yang mendengarnya. Baca Kisah Rasul 2. Ya, jadi itu bahasa roh yang berbeda dengan bahasa roh yang Paulus sering bicarakan. Ternyata ketika Roh Kudus turun, kita berbahasa bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Bahasa apa yang bisa dimengerti oleh semua orang? Bahasa Indonesia? Jelas bukan. Bahasa Inggris?
Belum tentu. Bahasa kasih. Ternyata bahasa kasih itu bisa dimengerti oleh semua orang. Sehingga akhirnya dengan segala keterbatasan bahasa Inggris kami berdua, kita coba tanya kabar ke beberapa teman. Ada yang ngalamin struggling soal kuliah, soal tempat tinggal. Ternyata hanya hal-hal sesepele itu menyentuh hati mereka loh. Dan ternyata nggak pernah ada satu orang pun yang melakukan itu untuk mereka ternyata. Dan tentu saja konteksnya juga saya cerita untuk contoh orang non-Indonesia. Tapi tentu saja konteksnya bisa kita bawa ke orang Indonesia juga tentu saja ya. Bahwa bahasa yang paling bisa dimengerti oleh semua orang itu adalah bahasa kasih. Dan ini tentu butuh keberanian juga untuk bersikap. Karena saya mengerti banget di negara yang sepi, tenang, dan individual ini mungkin kita akan ngerasa kalau nge-WA orang nanyain kabar akan terasa aneh. Seperti contoh yang tadi pertama saya sampaikan kan. Aneh. Butuh keberanian. Butuh keberanian ternyata untuk mau melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan orang. Butuh keberanian untuk nanya kabar. Butuh keberanian untuk memberikan hadiah ulang tahun. Butuh keberanian untuk ngunjungin orang. Butuh keberanian untuk bilang terima kasih. Butuh keberanian untuk bilang minta maaf. Butuh keberanian untuk mencoba membangun hubungan. Butuh keberanian untuk mencoba memulai hubungan. Orang Samaria ini dia melakukan hal yang Imam Lewi gak berani lakukan. Menyeberang jalan dan menolong orang yang terluka. Seorang imam pun gak berani lakukan itu. Bapak Ibu, teman-teman AFGF Crisis yang terkasih. Hari ini saya ngajak untuk kita semua berani melakukan hal yang gak banyak orang berani lakukan. Khususnya kalau Anda merasa, kita semua di sini merasa kita sudah penuh dengan kasih Kristus. Mari ambil langkah lebih untuk menolong orang yang belum penuh dengan kasih Kristus. Mau orang asing, orang Indonesia, mau orang Kristen atau orang non-Kristen. Kalau Anda tahu di sekeliling Anda ada orang yang butuh kasih Kristus, butuh keberanian untuk seperti orang Samaria ini, menyeberang jalan dan menolong. Dan pada akhirnya yang ketiga, oke. Ini sesuatu hal yang menurut saya paling berat. Oke. Silakan dicatat, karena ada perbedaan antara orang yang baca Alkitab di rumah dan orang yang tidak baca Alkitab di rumah. Oke. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya tadi mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan bilang bahwa dunia mengajarkan seimbang dunia akhirat, ya. Ini berat banget untuk disampaikan karena saya tahu saya sendiri sebagai orang yang lagi dapat jadwal bicara di depan, ini masih dalam perjuangan yang sangat berat untuk menuju ke arah yang ideal. Gini, kita tahu hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Dari situ kita ngerti bahwa Tuhan itu menuntut 100%. Ini merupakan suatu pewahyuan yang buat saya itu, bikin dari hari ke hari itu saya harus memperbaiki diri, saya harus lebih intim lagi sama Tuhan. Karena gini, kita tahu 100% itu artinya 100%. 100% itu artinya bukan 99%. Kalau kebetulan saya dari food industry dan khususnya food industry di Indonesia ada sistem halal. Dan kalau di halal, di sistem halal itu biasa kita bilang gini, gak ada 99% halal gitu. Bahkan
bagi kita yang emang beneran food company, itu biasa kita bilang kalau misalnya ada tukang mie ayam gitu ya. Itu tuh biasa bilang, kan ada tempelan biasanya mereka suka pasang tempelan 100% halal. Nah itu buat kita itu aneh banget gitu. Karena nggak ada istilahnya 100% halal. Lah kalau 100% halal berarti ada 99% halal gitu? Nggak ada. Yang ada adalah halal atau nggak halal. Contohnya bayangkan kalau misalnya ada segelas susu ya. Segelas susu itu misalnya 200 mili. Dan kemudian 200 mili susu 99% halal. Oke, 200 mili susu. Kasihin 1 gram aja. Maaf, upil. Ya, dan itu terjadi di depan mata Anda. Saya tanya, Anda mau minum gak? 99% halal loh. Enggak kan? Yang ada adalah halal atau enggak halal. Demikian juga dalam kekristenan. Tuhan meminta untuk kita hidup 100%. Segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan untuk Dia. Sementara, dengar ini baik-baik, sementara iblis, apakah dia minta 100% dari kita? Enggak ternyata. Dia cuma minta dikit aja. Anda mau bilang 1%? Enggak butuh. Iblis mungkin cuma butuh 0,00000 sekian persen. Tapi itu udah sangat cukup untuk mengobrak-abrik kekristenan kita. Itu udah sangat cukup untuk membuat kita hidup jauh dari Tuhan, berantakan. Sangat cukup. Makanya kita lihat bahwa Adam dan Hawa itu mereka melakukan segala sesuatunya baik. Mereka ngikutin apa yang Tuhan mau, mereka intim dengan Tuhan. Tapi ketika ada satu hal ruang kosong yang iblis masuk dan obrak-abrik. Bapak Ibu teman-teman IFJF Crisis terkasih sekalian, apakah Adam dan Hawa adalah penyembah setan? Enggak. Adam dan Hawa bukan penyembah setan. Dia penyembah Tuhan. Dia taat semua aturan mainnya Tuhan. Dia ngikutin apa yang Tuhan mau. Adam dan Hawa bukan penyembah setan. Tapi ada satu hal yang dia tidak taat. Dan kemudian ternyata itu cukup untuk melemparkan Adam dan Hawa dari surga atau Firdaus atau apapun lah tergantung tafsiran ke bumi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah iblis butuh 100% hidup kita? Enggak. Iblis cuma butuh sedikit aja. Iblis cuma butuh sedikit. Tapi itu cukup untuk mengobrak-abrik. Sangat cukup. Kita tahu di Indo beberapa tahun lalu ada, saya secara pribadi sangat mengagumi, yaitu Ahok ya. Tapi saya nggak bicara dalam konteks politik ya, nggak boleh dalam gereja, jangan ya. Saya ngomong dalam konteks Ahok adalah pejabat yang bagi saya sebagai warga Bekasi yang juga ngekos di Jakarta. Waktu itu ketika Ahok berkuasa kerjanya bagus banget. Dari yang tadinya nggak ada jadi ada, seperti itu. Menurut saya Ahok keren banget. Dan kemudian saya pikir di banyak media juga respon yang sama juga ditunjukkan seperti itu. Dan Ahok satu kali bilang kayak gini dalam suatu interviewnya, dibilang, oh kenapa kamu kok Pak Ahok, kenapa Anda kok bisa hebat sekali, luar biasa sekali dalam jadi gubernur? Dan kemudian jawabannya bagi saya sangat menarik dan sangat relevan dengan kekristenan. Dijawabnya begini, jadi dia ngejawab seperti ini. Gue, ya kan tahu ya dia ngomongnya kayak gimana ya. Gue bingung lu semua. Kok gue dibilang hebat sih sebagai gubernur? Itu kan semua aturan main untuk jadi seorang gubernur kan udah ada. Dan gue cuma ngelakuin doang. Enggak lebih. Gue cuma ngikutin apa yang harus dilakukan oleh seorang gubernur. Aturan mainnya udah ada semua lengkap. Lu semua bisa baca online. Lah kalau misalnya lu bilang gue hebat padahal gue cuma melakukan persis seperti yang harusnya dilakukan. Lah ya berarti yang kemarin-kemarin gak melakukan seperti yang harusnya dilakukan dong. Kita hidup dalam standar yang rendah banget di dunia kekristenan ini. Kita hidup dalam standar yang begitu mengerikan rendahnya sehingga
Orang datang ke gereja seminggu sekali dianggap sudah sebagai dianggap prestasi. Kalau misalnya datang ke gereja, duduk paling depan, tidak ngobrol, nyatet khotbah, dianggap udah prestasi. Padahal harusnya itu sesuatu yang biasa. Kalau pelayanan seolah udah prestasi, apalagi di New Zealand ini, wah yang lain jalan-jalan, gue pelayanan. Kelihatannya udah luar biasa banget. Padahal itu biasa. Serem gak sih? Kita hidup di dunia yang standarnya begitu rendah, mengerikan, ancur-ancuran. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, akhirnya ketika kita doa, baca Alkitab, kita mungkin merasa diri kita hebat, luar biasa. Atau ketika orang lain bilang, ih gile lu ke gereja, ih gile lu pelayanan. Padahal itu seharusnya sesuatu yang biasa. Dan tentu butuh keberanian untuk take a stand, sehingga kita hidup berbeda dengan dunia. Saya mau menceritakan satu kisah mengenai teman saya. Ini teman baik kami, waktu itu Tia jadi bridesmaid-nya si teman kami ini. Kami udah seperti keluarga. Jadi gini, dia ini bukan hanya dia, tapi kami semua dididik sebagai satu generasi. Waktu itu ibadah remaja, untuk kita ada pendalaman Alkitab dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga antara lain dididik untuk menghargai hari Sabat, ibadah. Dan kalau hari Minggu ya ke gereja, seperti itu ya. Dan kemudian satu kali dia seiring kami semua semakin bertambah dewasa, orang ini pun karirnya itu pun semakin bagus. Jadi dia kerja di Jakarta, dia berbasis headquarternya itu di Jerman. Nah, dia mesin EDC gitulah, seperti itu, Wirecard, barangkali banyak yang tahu. Nah, kemudian seiring dengan karirnya makin berkembang, dia promote terus, staff, supervisor, dan seterusnya. Dan satu kali ada momen di mana si headquarter itu menginvite dia untuk datang ke Jerman. Nah, dengar ini baik-baik Bapak Ibu, teman-teman IFGF Christchurch yang terkasih. Orang Bekasi itu norak. Ya, kalau tahu ada undangan ke Jerman, itu 99,99999% nggak akan menolak. Beneran. Saya kasih tahu seberapa noraknya orang Bekasi. Saya juga orang Bekasi. Anda tahu di Sumarekon, Anda tahu di Bekasi berapa tahun lalu itu masuk PT Sumarekon itu membuka suatu perumahan baru, ya. Dan kemudian di situ Sumarekon Bekasi itu naruh semacam apa istilahnya, landmark atau apapun itu, bentuknya segitiga, kayak yang ada di Perancis, ya. Dan tahu itu rame banget, penuh difoto sama orang, itu kacau banget. Orang Bekasi itu kasihan banget lah, pokoknya lah, seperti itulah ya. Saya ngelihatnya juga ya sedih gitu, seperti itulah. Dan kemudian bagi orang Bekasi, kalau misalnya punya karir yang bagus, dan Bapak Ibu, teman-teman, saya juga dapat beasiswa kuliah ke New Zealand, itu satu kampung pada ngomongin. Ya, oke. Sehingga ketika ada teman kami ini kemudian dapat invitation untuk ya bilangnya meeting, tapi ya sebenarnya itu bonus jalan-jalan lah, intinya gitu, ke Jerman. Dia nggak pernah keluar negeri sebelumnya. Beneran, dia nggak pernah keluar negeri. Honeymoonnya nggak ke luar negeri juga kan ya? Dia belum pernah keluar negeri sebelumnya dan dapat undangan ke Jerman. Enggak gini, bayangin kalau misalnya Anda ada di posisi itu. Pertama bayangin dulu Anda orang Bekasi gitu. Ya, oke. Nah, ada undangan ke Jerman, dibayarin semua. Itu cuma kedok doang meeting, itu jalan-jalan. Dan tahu, teman saya ini nolak. Pak, sorry Pak, boleh nggak kalau misalnya orang lain aja gitu, ditanya. Oh kenapa? Dijawabnya gini, saya pelayanan, Desember lagi. Itu kalau saya ikut ke Jerman, itu 2 minggu saya nggak datang ke gereja. Nggak, gini. Apakah Anda pikir gembala kami itu galak, serem banget gitu? Lu kalau nggak pelayanan masuk neraka lu gitu. Enggak.
Ini teman kita ini bahkan nggak konsul sama gembala kita. Teman kita nggak konsul. Teman kita nggak konsul sama gembala kita. Gembala kita wanita. Bu, tante boleh nggak ya? Ini ada urusan kerjaan ke Jerman gitu. Kalau ngomong sama gembala sebetulnya pasti dikasih sih. Oh ya udah tukeran aja sama si ini gitu. Tapi dia nolak. Dia nolak. Orang Bekasi mau dibayarin jalan-jalan gratis ke Jerman 2 minggu. Nolak. Gak keluar duit apapun. Dapat uang saku. Nolak. Gara-gara mau pelayanan yang padahal sebenarnya bisa diganti nama orang lain. Serem gak? Kalau saya sih jujur, kalau saya secara pribadi mungkin saya akan mencoba mencari cara gimana caranya tukeran sama orang lain gitu ya. Supaya ya udah saya pergi aja gitu. Saya brief atau apalah gitu. Dan BTW dia itu pelayanannya WL dan dia itu ketua tim praise and worship. Artinya apa? Artinya dia bisa nunjuk siapapun yang dia mau. Serem saya ngedengernya. Nah hari ini saya kepingin bilang sama kita semua di tempat ini, oh apakah lantas, oh Albert mau ngajarin nggak boleh jalan-jalan gitu sih. Enggak. Bukan. Yang kepengen saya bilang adalah apa yang Anda yakinin. Kalau Anda meyakini sesuatu, pegang itu, take a stand against the world, walaupun seluruh dunia pergi ke kiri, tapi kalau Anda tahu Anda harus pergi ke kanan, pergi ke kanan. Walaupun seluruh dunia gak lakukan itu, tapi kalau kamu tahu kamu harus melakukan itu, lakukan. Dan untuk menutup, saya mau cerita satu cerita yang dari saya secara pribadi. Oke, ini cerita pribadi saya yang buat saya juga meninggalkan bekas di dalam hati saya. Jadi gini, saya bertobat, sampai hari ini saya masih ingat tanggalnya, 3 September 2002. Mungkin ada yang belum lahir. 3 September 2002, saya gak pernah lupa. Itu hari di mana saya bertobat. Dan kemudian itu hari di mana retreat. Jadi ada beberapa sesi dan kemudian ada sesi hati Bapa, ada sesi gambar diri dan ada sesi-sesi lainnya. Hari itu saya bertobat walaupun udah beragama Kristen tapi hari itu saya ngerasakan betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup saya dan saya memutuskan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 3 September 2002. Dan seiring perjalanan karena ini retreat yang diadakan oleh sebuah organisasi dan kemudian saya juga akhirnya terlibat di dalamnya, gabungan gereja-gereja, saya menjadi dekat dengan beberapa orang dalam organisasi itu. Jadi organisasi itu adalah organisasi yang cukup besar, Persekutuan Pemuda Remaja Gereja atau biasa disebut PPRG, waktu itu diinisiasi oleh Abalov, bagi yang tinggal di sekitar Gunung Sahari mungkin tahu ada yang namanya Speed Plaza, dan kemudian waktu itu setiap 2 minggu sekali itu ada 1.000 anak muda dari 100 gereja, itu berkumpul untuk doa malam. Waktu itu 2002 nggak ada brosur dan kita datang juga nggak tahu pengkhotbahnya siapa dan kita juga nggak tahu tim praise and worshipnya siapa. Jadi nggak ada brosur segala macam. Tapi entah kenapa Tuhan bisa gerakan 1.000 orang anak muda dari 100 gereja untuk doa malam. Bukan untuk KKR, bukan untuk konser rohani, tapi untuk doa malam. Dan itu menjadi suatu pergerakan besar waktu itu dan mereka mengadakan retreat dan saya join dan menjadi kenal lah dengan beberapa leadernya. Dan salah satu dari leadernya itu kemudian menjadi teman baik saya. Organisasi itu udah bubar waktu 2005. Dan kemudian saya tetap berteman baik sampai hari ini. Dan saya berteman baik dengan orang yang berkhotbah di 3 September 2002 itu. Berteman baiknya dalam arti bukan hanya hubungan pengkhotbah dan jemaat, waktu itu saya ngedengerin dia khotbah, tapi berteman baik dalam arti kemarin ini dia ada masalah, anaknya mulai beranjak remaja dan mulai aneh-aneh, dia telepon, saya udah di New Zealand, dia telepon saya cerita 2 jam, 3 jam, seperti itulah. Jadi berteman baik. Nah, kemudian ada satu momen di mana saya ngobrol sama dia sebelum berangkat ke New Zealand. Iya Kak, aku mau berangkat, bla 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 segala macam. Kita jadi ngobrol ngalor ngidul dan kemudian waktu saya ngobrol sama dia, saya jadi tahu kita lagi ngobrolin soal hubungan dengan Tuhan atau apalah itu. Dan akhirnya kita jadi tahu, saya jadi tahu bahwa ternyata dia
tidak doa pagi sama istrinya. Jangan salah paham, sekali lagi apa yang kita yakinin bisa berbeda-beda. Tapi saya dari sebelum menikah, saya mendambakan untuk punya pasangan yang berdoa pagi sama-sama. Dan kemudian itu berjalan dengan baik. Sampai hari ini kita juga nyembah pagi, nyembah malam, banyak bolong-bolongnya. Tapi ya 2024 New Year New Me gitu ya. Kita mulai coba bangun dengan baik ya. Dan saya punya value pribadi ya, boleh nggak setuju. Saya punya value pribadi bahwa doa bersama istri di pagi hari itu penting banget. Dan kemudian waktu saya dikasih tahu, lah iya gue gak doa pagi sama istri. Lu doa pagi gitu. Jadi dia kaget, saya juga kaget gitu. Dia kaget karena saya doa pagi, saya kaget karena dia gak doa pagi gitu. Dan sekali lagi saya tekankan, ini adalah pengkhotbah yang membuat saya bertobat 3 September 2002. Waktu saya ngedenger dia ngomong kayak gitu, apakah kemudian menurut Bapak Ibu teman-teman IFGF Crisis Terkasih, saya kemudian, oh berarti doa pagi gak penting-penting banget ya. Ya udahlah gak usah doa pagi lah mulai sekarang lah. Apakah menurut Anda reaksi saya adalah seperti itu? Ternyata enggak loh. Ternyata kemudian Tuhan menggerakkan hati saya untuk ya udah gak apa-apa. Tiap orang bisa pegang apa yang diyakinin. Tiap orang bisa pegang, silakan aja. Saya tetap menghargai dia, saya tetap menghormati dia, saya tetap respect sama dia. Tapi untuk hal-hal tertentu, oh sorry ternyata value kita beda. Dan kemudian akhirnya sampai hari ini saya tetap berusaha menjadi kepala keluarga yang membangun mesbah doa di keluarga di pagi hari dan di malam hari. Walaupun orang yang saya kagumi ternyata tidak melakukannya. Saya ingin menutup dengan memberikan kesimpulan seperti ini. Peganglah apapun yang kamu yakini, yang kita semua yakini. Sekalipun itu mungkin berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Termasuk yang beragama Kristen. Termasuk orang-orang terdekatmu. Orang-orang terdekatmu mungkin punya pandangan yang berbeda dengan kamu, tetap kamu jalanin apa yang kamu yakinin. Termasuk orang-orang yang kamu kagumi. Saya ada satu pembina lain lagi yang ternyata ngerokok dan saya tidak ngerokok. Tapi saya tetap respect terhadap dia pembina saya. Peganglah apa yang kamu yakini sekalipun berbeda dengan orang-orang yang kamu sayangin. Dan jangan malu dengan apa yang kamu yakinin. Jangan malu dengan apa yang kamu yakinin. Mungkin pergi ke gereja di hari Minggu terlihat culun bagi kebanyakan orang. Jangan malu dengan apa yang kamu yakinin. Mungkin duduk fokus mendengarkan khotbah dan tidak ngobrol dan membuat catatan itu terlihat culun di mata kebanyakan orang. It's okay, jangan malu. Mungkin terlibat pelayanan culun di mata banyak orang. It's okay, jangan malu. Yang penting kamu juga yakinin apa yang kamu yakini itu berasal dari Alkitab ya, tentu saja ya. Itu yang paling penting. Takutnya kita meyakini hal yang ngaco juga gitu ya, jangan. Seperti itulah ya. Bagi saya ada value-value kehidupan yang sangat penting untuk saya pegang dan saya nggak malu akan hal itu. Di Queenstown, waktu itu banyak dari Bapak Ibu tahu, kita jalan-jalan ke Milford Sound. Bagi kami beribadah sangat penting. Sehingga ketika hari Minggu kami ada di Queenstown. Salah satu tempat yang mungkin kita semua pengen liburan ke sana atau sudah liburan dan pengen datang lagi. Di Queenstown kita nggak muter-muter, ya muter-muter lah maksudnya ya. Tapi kita spend 2 jam di dalam satu hari, kita hanya 1 hari di Queenstown. Kita spend 2 jam untuk ngikutin ibadah online kita di Indonesia. Karena hari Minggu. Kita meyakini kita harus beribadah. Ketika kita lagi jalan-jalan ke Hokitika, waktu itu hari Senin, dan kita udah janjikan Senin malam ada iCare, jam 2 siang,
kalau lihat Google Map, jam 2 siang dari Hokitika bisa nyampe rumah tepat waktu jam 6. Dan kemudian kita meyakini bahwa iCare itu penting buat kami berdua. Jam 2 kita beli makanan supaya kita bisa nyetir nonstop sampai ke rumah supaya bisa iCare tepat waktu dan kita nggak berhenti di tengah jalan, kita berhenti secepatnya. Maksudnya kita udah sengaja beli makanan supaya kita dalam nyetir bisa nyetir 4 jam nonstop dan nggak berhenti-berhenti. Supaya kita bisa iCare tepat waktu. Saya nggak tahu apakah value yang kita pegang ini mungkin kita bisa pegang value yang berbeda-beda barangkali gitu ya. Tapi saya meyakini ini adalah sesuatu hal yang benar. Saya meyakini ini adalah sesuatu yang saya secara pribadi gak akan malu. Mungkin ngobrol di tengah ibadah biasa, tapi saya tidak akan ngobrol di tengah ibadah. Dan saya tidak malu akan hal itu. Saya membuat catatan, siapapun yang khotbah. Mau Katulus, Kadeni, pengkhotbah tamu, apakah karena Katulus, Kadeni yang khotbah lantas biasa, gue lebih tahu misalnya gitu. Ini minggu depan juga mereka akan khotbah lagi. Enggak. Boleh cek handphone saya catat semua khotbah Katulus dan Kadeni. Dengan bobot catatan yang sama dengan ketika Pastor Sam yang datang. Ada value-value yang saya pegang, yang saya akan tetap pegang. Kecuali kalau Tuhan sadarkan, oh ternyata saya salah gitu ya. Tapi selama, sepertinya ini yang di Alkitab ini benar. Walaupun orang yang saya kagumi melakukan hal yang berbeda, saya akan tetap pegang. Bapak Ibu sekalian, saya dan teman-teman IFJF Crisis yang terkasih, saya mengajak untuk kita semua mau take a stand against the world, yang artinya walaupun orang-orang di sekeliling kita melakukan hal yang bengkok, tapi kita mau tetap lurus. Silakan menikmati untuk membaca ayat-ayatnya yang sudah saya sampaikan dari tadi di rumah. Dan saya percaya kita akan menemukan pencerahan. Saya percaya seminggu ke depan akan menjadi seminggu yang luar biasa buat kita semua. Saya percaya ada suatu kekuatan di dalam diri kita semua karena untuk bisa take a stand against the world, malu-maluin kadang-kadang sih ya. Makanya butuh kekuatan daripada Tuhan. Ketika yang lain, bahkan teman-teman kuliah yang beragama Kristen barangkali jalan-jalan, kok lu ke gereja sih? Dan bahkan mereka sesama beragama Kristen, mungkin akan terasa sangat memalukan. Tapi kita butuh kekuatan lebih daripada Tuhan. Supaya kita bisa take a stand against the world.